Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Chapter 95, pukul 1:10 binatang buas paling top. Xiao Hongchen bertukar pandang dengan adik perempuannya, Meng Hongchen, lalu tertawa pahit. Shrek, sungguh akademi. Apakah kamu mendengar? Orang-orang kecil itu baru berusia 12 tahun, lebih dari 2 tahun lebih muda dari kami. Mereka akan menjadi rival kita dalam 5 tahun. Petik 2. Meng Hongchen masih tidak yakin. Terus, mereka tidak akan pernah menyaingi kemampuan kita. Petik 2. Xiao Hongchen memaksa tertawa. Tapi aku takut, bukan karena kehebatan mereka, atau karena jiwa bela diri kembar mereka, tetapi karena semangat mereka yang teguh dan mengintimidasi, sesuatu yang unik bagi Akademi Shrek. Adapun kami kekurangan semua ini. Petik 2. Meng Hongchen mengunyah kata-katanya, dan setelah hening beberapa saat, dia merendahkan suaranya dan berkata, "Saudaraku, dapatkah kamu mengerti mengapa mereka begitu keras kepala? Apakah itu layak? Ini hanya kompetisi. Apakah mereka tidak khawatir bahwa mereka akan berakhir menderita cedera kritis yang akan mengarah pada kemunduran dalam kemampuan mereka, atau bahkan cacat permanen?" Marulong tiba-tiba muncul di samping mereka dan berkata dengan suara yang dalam, "Kami tidak sadar karena kami bukan anggota Shrek. Kemarin, kami menerima berita dari Akademi bahwa Shrek Academy mengirimi kami undangan. Mereka dengan hormat mengundang anggota Akademi kami untuk bertukar. Akademi telah memilih kalian berdua untuk memimpin kelompok, dan kami berharap kalian berdua dapat memuaskan dahagamu akan pengetahuan dan menemukan apa yang kamu cari di Akademi Shrek." Petik 2. Mata Xiao Hongchen menunjukkan ekspresi keheranan yang jelas. Dia menganggukkan kepalanya setelah beberapa saat kebingungan dan berkata, "Oke." Ketika Huo Yuhao sadar, dia merasakan sakit yang luar biasa berdenyut di sekujur tubuhnya. Rasa sakit itu tampaknya berasal dari sumsum tulangnya, dan dari sana ke tulang belulangnya, lorong-lorongnya, organ-organnya, dan bahkan otaknya. Setiap bagian tubuhnya berdenyut kesakitan. Dia mengerang karena ketidaknyamanan yang akut. Untungnya, pikirannya jernih. Dia mengandalkan tekadnya yang teguh dan secara bertahap menekan sensasi yang menyakitkan ini, akhirnya beradaptasi dengan mereka. Dia tidak terburu-buru untuk melihat keluar saat dia menutup matanya. Kasur lembut dan nyaman memberitahu dia bahwa dia sudah kembali ke hotel. Pengamatan pertamanya adalah keadaan tubuh fisiknya. Dia mampu merasakan perubahan di setiap bagian tubuhnya dengan kekuatan spiritualnya yang luar biasa dan tanpa menggunakan keterampilan sama sekali. Setelah diperiksa lebih dekat, Huo Yuhao menyadari bahwa tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Bahkan kekuatan jiwanya telah diperbarui sendiri, menjadi sekitar 20% dari kekuatan penuhnya. Dia juga tidak tahu mengapa tubuhnya sangat sakit, terutama rasa sakit yang membengkak di batang tubuhnya dan di lorong-lorongnya. Dia tidak bisa tidak mengingat saat ketika dia telah menyatu dengan tulang dan esensi dari kalajengking Ratu Batu Giok, dia tidak hanya merasakan sakit, dia juga harus menanggung rasa gatal yang hebat, itu adalah perasaan yang paling tak tertahankan. Tulang-tulang kalajengking Empress S. Giok. Huo Yuhao tiba-tiba mendapat pencerahan. Ya, itu pasti karena Permaisuri Es telah menyalurkan kekuatan tulangnya, dan dia sendiri sebenarnya telah menggunakan kekuatan tulang jiwa 400.000 tahun 2 kali berturut-turut dalam waktu singkat. Tidak heran tubuhnya memberontak, sudah merupakan keajaiban bahwa lorong-lorong dan tulang-tulangnya tidak terpengaruh secara besar-besaran. Dengan pemikiran itu, Huo Yuhao segera berkonsentrasi pada penyaluran kekuatan jiwa di tubuhnya sesuai dengan teknik surga misterius. Teknik itu sendiri memiliki kualitas permajaan dalam dan dari dirinya sendiri, dan dengan demikian pilihan yang paling optimal. Memang, begitu kekuatan jiwanya beredar di sekujur tubuhnya, ia mulai merasakan sensasi dingin mengalir di sekujur tubuhnya, dan rasa sakitnya langsung berkurang jauh. Ketika rasa sakit mereda, pikirannya menjadi lebih jernih dan lebih jernih. Pertanyaan pertama yang dia pikirkan adalah, apakah kita menang? Tidak mungkin dia bisa menjawab pertanyaannya sendiri. Yang bisa dia ingat adalah bahwa dia tampaknya meminta bantuan dari Permaisuri Es, dan ketika Permaisuri Es bergerak, dia pingsan, dan semua yang terjadi setelah itu tidak diketahui olehnya.
Dia telah berkorban terlalu banyak untuk kompetisi ini. Bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan hasilnya? Dia bergumam pelan bahkan sebelum dia membuka matanya, apakah kita menang? Jangan khawatir, kemenangan adalah milik kita. Kami membela kehormatan dan kemuliaan Shrek, sebuah suara lembut terdengar dari samping telinganya. Begitu dia mendengar kata-kata ini, gelombang kelegaan yang tak terlukiskan mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia merasakan seluruh tubuhnya rileks saat bermandikan dalam ketenangan. Kami menang, kami menang. Kami berhasil melindungi kehormatan dan martabat Shrek. Setelah beberapa saat kegembiraan dengan jawaban itu di benaknya, dia ingin membuka matanya. Namun, ia akhirnya tertidur lelap, korban di tubuhnya terlalu besar, dan ia perlu waktu untuk pulih. Kalian sangat kuat, orang yang duduk di samping tempat tidur Huo Yuhao, dan yang telah menyampaikan kabar kemenangan mereka kepadanya adalah pemimpin kelompok yang ditunjuk dari pasukan yang dikirim untuk berpartisipasi dalam kompetisi, Ma Xiaotao. Persaingan telah berakhir, dan Huo Yuhao dan yang lainnya terluka atau dikeluarkan. Kondisi Wang Dong adalah yang paling positif, tetapi bahkan dia sudah mati seperti cahaya dan pingsan pada akhirnya. Hanya Jiang Nanan yang mampu mempertahankan kesadarannya. Di bawah keadaan seperti itu, bagaimana bisa Wang Yan mengatasi sendiri? Dia hanya bisa memberitahu Ma Xiaotao, yang luka-lukanya telah pulih secara signifikan sekarang, serta Dai Yaoheng dan Ling Luochen. Adapun situasi dengan kompetisi, dia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran, dan dia juga tidak ingin melakukannya lagi. Setelah mendengarkan Wang Yan menceritakan kembali apa yang telah terjadi, Ma Xiaotao dan dua lainnya jatuh ke dalam keheningan yang mendalam. Bersama dengan Wang Yan, mereka memikul tanggung jawab yang berat untuk merawat Huo Yuhao dan yang lainnya. Wang Yan menemani terapis yang dikirim oleh Kekaisaran Luo Star untuk merawat Xiao Xiao dan Bei Bei, yang keduanya sangat terluka. Dai Yaoheng bertanggung jawab atas Heka itu, sementara Ling Luochen merawat Wang Dong. Ma Xiaotao secara alami mengawasi Huo Yuhao. Jiang Nanan harus merawat Susan Shi, pria yang beruntung itu. Tidak peduli seberapa enggannya dia, karena dia tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Tidak ada orang lain yang tersisa, dan mengingat vitalitasnya yang sangat rusak dan kinerja yang luar biasa, dia mengambilnya sendiri untuk merawat Susan Shi. Ini adalah malam setelah kompetisi, dan Huo Yuhao terbangun sejenak dalam keadaan linglung. Wang Dong sama pengeluaran dan kelelahannya, tetapi karena suatu alasan, dia masih tertidur lelap. Heka itu secara alami lebih kuat, dan berada dalam kondisi yang jauh lebih baik setelah serangkaian perawatan. Bahkan Bei Bei, yang terluka lebih parah, sudah bangun sekarang. Hanya Xiao Xiao, yang berada dalam kondisi yang jauh lebih mengerikan, tetap tidak sadar, meskipun luka-lukanya telah stabil, sulit untuk mengatakan berapa lama dia harus pulih sepenuhnya. Star Luo Empire mengerahkan sumber daya medis terbaik mereka untuk membantu mereka dalam pemulihan mereka. Ma Xiaotao menggambar selimut di atas Huo Yuhao dan membelai rambutnya. Wajahnya sangat tenang dan menawan ketika dia berbisik, "Yuhao, tahukah kamu? Apakah Anda tahu bahwa saya marah, dan saya marah pada diri sendiri? Saya adalah pemimpin kelompok, dan semua ini seharusnya menjadi tanggung jawab saya, tetapi saya memberikan semuanya kepada kalian semua. Yakinlah, kami akan segera menanggung jubah membela kemuliaan Shrek, dan saya akan memberitahu semua orang bahwa Akademi Shrek tidak akan diganggu atau dipermalukan." Petik 2. Suaranya lembut dan lembut, tetapi orang bisa melihat kabut dingin di ceruk terdalam matanya. Kehilangan tanahnya terhadap Evil Soul Master telah sangat memengaruhinya. Dalam kompetisi ini, kinerja Huo Yuhao dan yang lainnya juga membuatnya sangat gelisah. Dia belum pernah merasakan pertikaian seperti itu sebelumnya. Kali berikutnya Huo Yuhao datang, itu sudah pagi berikutnya. Fisiknya telah mengalami perubahan drastis setelah infus tulang ais jadi Empress Scorpion. Kali ini, kelelahannya tidak hanya berasal dari pengeluaran kekuatan jiwanya, lebih penting lagi, itu berasal dari ketika Permaisuri Es memanipulasi tubuhnya dan menyalurkan kekuatan tulang yang sebenarnya, tubuhnya hampir tidak mampu menahan tekanan. Setelah 1 hari dan malam penyembuhan, di samping kemampuan regeneratif alami tulang dan fungsi tubuhnya, dia merasa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ma Xiaotao melayang ke pandangannya saat dia membuka matanya. Ma Xiaotao tidak berpakaian merah seperti biasanya. Sebagai gantinya, dia mengenakan gaun putih berjenjang dan hanya diam-diam duduk di sana, dengan rambut merah mudanya yang tergerai longgar di belakang punggungnya. Ada keindahan dan ketenangan yang mempesona di sekelilingnya. "Kakak Xiaotao," Huo Yuhao berteriak kaget. Ma Xiaotao tersenyum dan berkata, "Apa? Apakah kamu merasa lebih baik?"
Huo Yuhao merasakan kondisi tubuhnya. Kekuatan jiwanya hampir sepenuhnya diisi ulang, dan meskipun ia bisa merasakan sakit berdenyut di sekujur tubuhnya, lorong-lorongnya masih utuh. Kalimat yang diucapkan oleh Permaisuri Es ketika dia mengambil alih tubuhnya melayang ke pikirannya. Kontrol, Anda harus dapat mengendalikan setiap ons kekuatan di tubuh Anda dengan akurasi yang sangat teliti, dan hanya dengan begitu Anda dapat mengalahkan lawan yang lebih kuat. Kekuatan sebenarnya dari Ice Empress bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh tubuhnya saat ini. Namun, setelah penyaluran pertama kekuatannya, alasan mengapa tubuhnya terluka tetapi tidak rusak adalah karena kontrol sempurna Ice Empress. Manipulasi yang sempurna itu sungguh spektakuler dan menakjubkan baginya. Aku merasa jauh lebih baik. Huo Yuhao berjuang untuk bangkit, dan bulunya terlepas dari bahunya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada satu benang pun di tubuhnya saat dia tersentak dan secara refleks memeluk dirinya sendiri di dadanya. Haha, Ma Xiaotao terkekeh saat dia melihat wajahnya yang canggung karena malu. Serius, bukannya aku belum melihat kacang kecilmu sebelumnya. Petik 2. Mulut Huo Yuhao ternganga ketika dia merasakan wajahnya memerah dengan darah panas. Pipinya merah dan buncit saat dia berseru sekali lagi, ini bukan kacang. Ma Xiaotao tidak bisa lagi mengendalikan kegembiraannya saat dia tertawa dengan tulus. Tindakannya agak anggun saat dia berkata, kurasa memang benar bahwa tidak peduli berapapun usiamu, laki-laki akan selalu memiliki ego yang tak tertandingi tentang hal itu. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Karena tidak ada yang perlu Anda lakukan, mandi dan ambil gigitan. Maka kamu akan beristirahat. Dia berdiri sambil berbicara dan meregangkan punggungnya dengan malas. Dia telah mengawasi Huo Yuhao sepanjang malam. Tidak peduli seberapa kuat kemampuannya, dia belum sepenuhnya pulih dari luka-lukanya sendiri, dan tidak bisa dihindari bahwa dia merasa sedikit lelah. Peregangannya langsung menempatkan lekuk tubuhnya yang sempurna dan bahkan sedikit berlebihan di depan Huo Yuhao, dan menyebabkan si kecil semakin memerah. Pada saat ini, pintu terbuka, dan seseorang masuk. Dari sudut pandang orang itu, dia baru saja menyaksikan Ma Xiaotao meregangkan punggungnya, dan Huo Yuhao yang setengah telanjang, yang pipinya memerah karena malu. Chapter 95.2, 10 binatang buas paling top. Kalian, Wang Dong tersentak saat dia berdiri di ambang pintu, terpana melihat pemandangan di depan matanya, yang mulai menjadi merah. Ma Xiaotao membentang sekali lagi sebelum dia melenggang ke pintu dan muncul di depan Wang Dong. Dia menepuk kepalanya dengan ringan. Jangan pikirkan semua omong kosong ini di usia yang begitu muda. Saya pikir dia baik-baik saja, dan Anda sepertinya sudah pulih juga. Ambillah gigitan bersama, katanya sambil mendorong pintu terbuka dan melangkah keluar. Ketukan ringan di kepala ini membuat Wang Dong tersadar dan dia langsung mengubah orientasi dirinya. Dia menggaruk kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri, ya. Kami baru berusia 12 tahun. Bagaimana kabarmu, Yuhao? Kamu terlihat seperti baru saja dilanggar, bentak Wang Dong. Huo Yuhao langsung kembali ke bawah selimutnya. Xiaotao benar, kepalamu penuh omong kosong dengan semua pembicaraan tentang pelanggaran itu. Dia bilang kita menang, jadi tolong katakan padaku, bagaimana kita menang. Petik 2. Wang Dong mendengus dan duduk di kursi yang sama yang baru saja bangun dari Ma Xiaotao. Tentu saja itu dilakukan dengan satu pukulan palu dari penatua jiwa saya yang membungkam mereka semua. Huo Yuhao sedikit bingung, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah aku yang memberikan pukulan kemenangan? Meskipun dia tidak tahu apa yang telah terjadi, dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan Permaisuri Es. Wang Dong menceritakan kembali adegan terakhir pertempuran itu, termasuk bagian di mana dia membuang palu. Sebuah palu, benar-benar master stroke. Itu harus menjadi martial soul kedua Anda. Disebut apakah itu? Huo Yuhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Dong menyaksikan wajahnya yang tenang dan bertanya dengan perasaan tidak senang, tidakkah kamu terkejut bahwa aku memiliki 2 jiwa bela diri? Huo Yuhao mendengus dan menjawab, apa yang mengejutkan tentang itu? Saya sudah tahu itu sejak lama. Petik 2. Wang Dong melotot dan membuka matanya lebar-lebar. Tidak mungkin. Saya tidak pernah mengungkapkan jiwa bela diri saya yang kedua sebelumnya. Petik 2. Huo Yuhao tertawa nakal dan berkata, tapi jiwa bela diri kita telah menyatu sebelumnya. Apakah kamu tidak tahu persyaratan untuk keterampilan martial soul fusion? Guru Wang Yan mengatakan itu sebelumnya, meskipun keterampilan martial soul fusion tidak mengharuskan kedua belah pihak untuk memiliki martial souls yang sama, mereka harus kompatibel satu sama lain.
Kekuatan Martial Soul Fusion juga terhubung secara rumit dengan kompatibilitas kami, dan tingkat kompatibilitas kami sangat tinggi sehingga bahkan Guru Wang mengatakan itu sangat jarang. Bagaimana mungkin saya memiliki 2 jiwa bela diri dan Anda hanya punya 1? Saya tidak akan pernah percaya itu. Jadi, meskipun saya tidak tahu apa itu, saya selalu tahu Anda memiliki jiwa bela diri kedua. Petik 2. Lalu mengapa kamu tidak pernah bertanya? Wang Dong bergumam sambil menundukkan kepalanya. Huo Yuhao mengangkat bahu. Mengapa saya harus? Setiap orang memiliki rahasia masing-masing. Meskipun kita adalah teman terbaik, menyelidiki rahasia orang lain bukanlah hal yang baik. Semua orang membutuhkan ruang pribadi, bukan? Petik 2. Wang Dong mengangkat kepalanya sekali lagi saat dia melirik Huo Yuhao dengan ekspresi heran. Itu artinya kamu memiliki rahasia yang tidak aku ketahui. Cepat, tumpahkan. Petik 2. Huo Yuhao tertawa terkekeh-kekeh dan berkata dengan kebenaran yang tegas, di atas mayatku. Ekspresi licik muncul di wajah Wang Dong. Jadi kamu tidak akan mengatakannya kecuali aku mengalahkanmu sampai kamu mati. Dia menerkam Huo Yuhao saat berbicara. Tolong. Huo Yuhao berteriak ketika mereka bertempur dalam satu bundel dengan selimut memisahkan mereka. Wang Dong menarik selimut dan Huo Yuhao, yang bersembunyi di bawahnya, langsung terekspos sepenuhnya. Ah, teriakan melengking keluar dari mulut Wang Dong ketika dia melihat kacang kecil yang dikatakan oleh Ma Xiaotao. Huo Yuhao menyambar selimut itu dan memelototi Wang Dong dengan mata berang. Kamu gangster, kamu bahkan ingin mengintip orang-orang dari jenis kelamin yang sama. Wang Dong pulih pada saat yang sama dan membalas, jadi, Anda sudah mengintip orang-orang dari lawan jenis. Aku, tentu saja belum, Huo Yuhao membantah. Tetapi gambar-gambar agung dari pertemuannya dengan Ma Xiaotao di dalam si God Lake perlahan-lahan melayang ke kepalanya. Bagi para remaja putra, adalah normal untuk memiliki fantasi seperti itu selama seseorang tidak kehilangan kendali. Wang Dong melompat turun dari tempat tidur dengan pipi yang bengkak dan berkata, baiklah, mandilah dan berpakaianlah sekarang agar kita bisa makan. Aku datang untuk menemuimu begitu aku bangun, jadi aku lapar. Saya belum makan apapun sejak kompetisi kemarin. Petik 2. Saat dia berbicara, dia berbalik dan berjalan ke sofa di samping dan menutup matanya saat dia berbalik dari Huo Yuhao. Huo Yuhao bangkit dari tempat tidur juga dan meregangkan tubuhnya, merasa pegal. Namun, setelah istirahat malam dan kemampuan penyembuhan alami dari teknik surga misterius, mobilitasnya tidak terpengaruh. Kamu benar, saatnya untuk menggigit. Kita harus melanjutkan pelatihan dan penyembuhan begitu kita selesai makan. Cerukan saya dari kompetisi serius, dan lorong-lorong saya bengkak karena tidak nyaman. Kami masih memiliki putaran lain kompetisi besok, jadi kami harus mencoba yang terbaik untuk pulih hari ini. Kami baru saja menyelesaikan satu rintangan yang menantang, siapa itu? Ketika mereka berbicara satu sama lain, Huo Yuhao tiba-tiba merasakan nada alarm yang mengerikan muncul di kepalanya saat dia melirik ke arah jendela tanpa sadar. Menyusul peningkatan terus-menerus dalam kemampuan dan pelatihannya tentang lautan spiritual, kesadaran spiritual Huo Yuhao jauh lebih tajam dari sebelumnya. Selain fakta itu, pesta yang tiba tidak memiliki niat untuk menutupi dirinya sendiri, jadi Huo Yuhao mendeteksi penyusup pada contoh pertama yang mungkin. Dalam sekejap, satu orang muncul di hadapan Huo Yuhao. Untungnya, ia berpakaian dengan benar pada saat ini, dan kacang kecilnya tidak terlihat. Orang yang datang adalah seorang penatua, yang kurus dan tinggi rata-rata. Namun, dia sepertinya dipenuhi energi. Di permukaan, ia tampak berusia sekitar 60 tahun, dan rambut pendeknya berwarna coklat gelap. Tatapannya dipenuhi dengan semangat dan semangat saat mendarat di Huo Yuhao. Tekanan yang tak terlihat menekan Huo Yuhao dan langsung menahannya. Wang Dong, yang matanya awalnya tertutup, segera bangkit setelah mendengar suara Huo Yuhao dan berdiri di sampingnya. Tidak ada keraguan bahwa lelaki tua yang masuk melalui jendela tidak memiliki niat baik. Pria tua itu tidak menanggapi. Saat dia mengangkat tangan kanannya, Huo Yuhao dan Wang Dong merasa mata mereka menjadi gelap ketika cahaya di sekitarnya redup. Kekuatan jiwa yang menakutkan yang membuat mereka seperti janin meresap ke seluruh ruangan dalam sekejap. Pada titik ini, mereka merasa seperti terjebak dalam sangkar, bahkan tanpa kesempatan untuk berjuang dan melawan. Saat dia menyaksikan pria tua itu, Huo Yuhao bingung. Dia belum pernah melihat pria ini sebelumnya dan dia juga tidak tahu untuk apa dia di sini. Penatua, siapa kamu? Apakah Anda di sini untuk menemukan saya? Huo Yuhao mengajukan pertanyaan yang sama lagi. Pada saat yang sama,
dia mengangkat tangannya untuk melindungi Wang Dong yang ada di belakangnya. Baik dia dan Wang Dong tidak melepaskan jiwa bela diri mereka pada saat ini, karena mereka bisa merasakan kesenjangan besar antara mereka dan pria tua ini di depan mereka. Dia bukan seseorang yang bisa dilawan dengan mudah bahkan jika mereka bekerja sama melawannya. Karena ini adalah kasusnya, melepaskan jiwa bela diri mereka dapat memiliki efek yang tidak diinginkan dari memprovokasi pria tua itu. Paling tidak, mereka harus mengklarifikasi situasi terlebih dahulu. Pria tua itu mendengus saat dia menatap tajam ke wajah Huo Yuhao. Dia berkata dengan acuh tak acuh, katakan padaku, wujud manusia dari 10 binatang buas besar manakah kamu? Meskipun kamu telah menyembunyikan dirimu dengan baik, kamu tidak bisa membodohiku, meskipun kamu mungkin membodohi orang lain. Petik 2. Huo Yuhao tidak percaya ketika dia menjawab, apa maksudmu, 10 binatang buas besar? Penatua, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Petik 2. Kamu tidak tahu apa yang aku bicarakan. Berhenti berpura-pura, percuma saja. Jangan pernah berpikir untuk mencoba melarikan diri. Dengan kemampuan Anda saat ini, Anda tidak memiliki peluang melawan saya. Aku sudah menyegel tempat ini dengan kekuatan jiwaku. Baik suara maupun tubuh Anda tidak akan memiliki sedikit pun peluang untuk melarikan diri. Petik 2. Huo Yuhao mengerutkan alisnya. Elder, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan atau mengapa kamu ada di sini. Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak dan tampaknya sangat bangga pada dirinya sendiri. Baiklah, karena kamu tidak akan mengakui apa-apa, aku akan mengekspos kamu kemudian. Aku akan membiarkanmu mati diyakinkan. Petik 2. Saat dia berbicara, pria tua itu melangkah maju dan auranya meletus, memaksa Huo Yuhao dan Wang Dong mundur tanpa terkendali. Mereka bahkan jatuh kembali ke sofa. Aku Cenggang, pelindung Dou Luo dari kerajaan Star Luo. Pada hari itu, bagaimana kamu bisa berhasil menang atas lawanmu selama kompetisi antara Shrek Academy dan Jaski Academy? Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, hati Huo Yuhao tidak bisa tidak berdetak, karena dia mengerti apa yang orang tua bicarakan. Sementara Huo Yuhao tidak terlalu pintar, dia menjadi jauh lebih pintar setelah dia menyatu dengan Skydream Ichewong. Tidak hanya dia jauh lebih dewasa daripada orang lain pada usia yang sama, dia juga lebih termenung. Dia sekarang mengerti bahwa lelaki tua itu bisa merasakan aura permaisuri es, yang menjelaskan pertanyaan lelaki itu sebelumnya. Lelaki tua itu telah mengambilnya untuk wujud manusia dari binatang jiwa 100.000 tahun. Ketika Cenggang memandang Huo Yuhao yang tertegun, dia berasumsi bahwa Huo Yuhao merasa bersalah atas apa yang dia katakan dan menambahkan, selama kompetisi, kamu dipaksa untuk menggunakan kekuatan asal kamu, apakah aku benar? Pada saat itu, Anda pasti mengungkapkan aura yang awalnya Anda miliki. Bagi yang lain, mereka mungkin tidak memperhatikan, tetapi Anda tidak bisa lepas dari mata tajam saya. Jiwa bela diri saya mengandung perasaan spiritual yang sangat sensitif. Pada saat pertama, saya sudah merasakan aura Anda. Petik 2. Biarkan aku berpikir, di antara 10 makhluk hantu besar, hanya 2 dari mereka yang termasuk dalam kategori tipe S. Salah satunya adalah Snow Lady, yang berada di peringkat ketiga, dan yang lainnya adalah Ice Jade Empress Scorpion, yang berada di peringkat ke-8. Siapakah di antara mereka yang kamu? Petik 2. Huo Yuhao benar-benar terpana oleh penilaian pria tua itu sekarang. Selain fakta bahwa dia bukan bentuk manusia dari Soul Beast, penilaian orang tua ini tanpa cacat. Sementara lelaki tua itu memanggilnya dengan nama yang berbeda, Huo Yuhao dapat mengatakan bahwa Nyonya Salju yang dibicarakan lelaki tua itu sebenarnya adalah permaisuri salju, sebagaimana kalajengking permaisuri es batu Nisan memanggilnya. Sedangkan untuk Ice Jade Empress Scorpion, bukankah itu merujuk pada Ice Empress sendiri? Ada apa dengan 10 binatang buas besar ini? Titan Snow Devil King, peringkat terakhir di antara 3 Raja Surgawi di Extreme North, bahkan tidak termasuk. Sedangkan untuk Ice Jade Empress Scorpion, dia bahkan hanya berada di peringkat ke-8 di antara Ten Savage Beasts. Peringkat itu memang menakutkan dan mencengangkan. Baiklah, kamu tidak perlu bertindak bodoh lagi. Anda tidak akan mendapat kesempatan. Saya tidak pernah berharap keberuntungan saya menjadi begitu baik, bahwa saya akan berhasil menangkap salah satu dari 10 makhluk hantu besar hari ini. Apakah Anda adalah Snow Lady atau Ice Jade Empress Scorpion King? Hadiah saya akan menjadi 1 set seluruh tulang jiwa transenden. Haha, hahaha. Petik 2. Chapter 95.3, 10 binatang buas paling top. Saat dia berbicara, pria tua itu mengulurkan tangannya ke arah Huo Yuhao, mencoba meraihnya.
Huo Yuhao tidak menentang, karena dia dan Wang Dong sama sekali tidak berdaya melawan pria tua itu. Kemampuan Titoul Douluo level yang luar biasa dari pria tua itu memungkinkannya memanggil kekuatan jiwanya untuk menekan tindakan mereka. Begitu dia meraih Huo Yuhao, pria tua itu mempererat cengkeramannya di leher Huo Yuhao menggunakan tangan satunya. Semburan kekuatan jiwa yang luas melonjak langsung ke tubuh Huo Yuhao. Pada titik ini, Huo Yuhao merasakan tubuhnya membengkak seperti balon. Terlepas dari apakah itu Skydream Ichewong, Ice Empress atau Electrolux, mereka tidak bereaksi. Terhadap lawan yang tak terkalahkan, tak satu pun dari mereka bisa menyelamatkannya dengan sosok mungilnya. Huo Yuhao merasa bahwa seluruh situasi tidak masuk akal. Apakah aku hanya akan mati konyol seperti itu? Ini adalah pertama kalinya dia melihat Chen Gang. Selain itu, dia bahkan bukan wujud Soul Beast. Oh, ada yang tidak beres. Chen Gang tiba-tiba linglung, dan kekuatan jiwa yang telah dia suntikkan ke tubuh Huo Yuhao tiba-tiba terhenti. Setelah itu, dia dengan cepat bergegas ke sisi tempat tidur dan melemparkan Huo Yuhao ke tempat tidur. Setelah itu, kedua tangannya menamparkan tubuh Huo Yuhao dengan cepat. Kali ini, gelombang kekuatan jiwa jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Huo Yuhao hanya bisa merasakan sensasi mati rasa yang berasal dari tulang di sekujur tubuhnya. Dia tidak bisa memastikan apakah dia nyaman atau merasa tidak enak karena sensasi ini menjalari seluruh tubuhnya. Tetapi kekuatan jiwa Chen Gang yang padat membuat sirkulasi darah di nadinya berdenyut, yang mengurangi rasa sakit yang disebabkan oleh permaisuri es. Saat Chen Gang meningkatkan frekuensi tamparannya pada tubuh Huo Yuhao dengan telapak tangannya, ekspresinya menjadi semakin suram juga. Akhirnya, dia merenggut Huo Yuhao dari tempat tidur dan menyeretnya di depannya, berteriak, apakah kamu bukan kelahiran kembali binatang buas? Huo Yuhao menatapnya dengan dingin, sejak kapan aku memberitahumu bahwa aku adalah kelahiran kembali binatang buas? Saya adalah manusia sejati yang hidup. Petik 2. Chen Gang bereaksi terhadap kata-katanya seperti balon kempes dan melemparkan Huo Yuhao ke ranjang dengan keras. Kemudian, dia berkata dengan sedih, bagaimana ini mungkin, bagaimana ini mungkin? Saya jelas merasakan aura binatang buas. Saya tidak mungkin salah. Hanya binatang buas yang sangat kuat yang akan memiliki gelombang kekuatan hidup yang kuat. Petik 2. Di bawah tekanan kekuatan jiwanya, Huo Yuhao tidak bisa bergerak. Namun, dia masih bisa berbicara, itu karena keserakahanmu sendiri. Tidak ada salahnya untuk memberitahumu, Ice Martial Soulku memang adalah Ice Jade Scorpion. Petik 2. Wajah Chen Gang dipukul dengan ekspresi wahyu. Jadi itu masalahnya. Jadi itu masalahnya. Hanya saja, bagaimana Anda bisa membuat aura jiwa bela diri Ice Scorpion jadi Anda muncul dengan jejak Ice Jade Empress Scorpion? Ini tidak mungkin. Selain itu, bagaimana jiwa bela diri dari Ice Scorpion Jade muncul? Saya belum pernah mendengar ada orang yang memiliki jiwa bela diri seperti itu. Petik 2. Sehubungan dengan penatua tertulis Doulo ini yang telah muncul begitu tiba-tiba, Huo Yuhao sangat gusar, dan dia berteriak dengan marah, bagaimana saya tahu? Bukankah kau Doulo berjudul di sini? Anda harus tahu lebih baik daripada saya. Tapi Anda datang ke sini untuk menangkap saya bahkan sebelum mengklarifikasi situasinya. Petik 2. Lupakan saja, Yuhao. Penatua ini tidak sedang disengaja di sini juga. Wang Dong akhirnya berbicara, dan suaranya dengan nada lembut yang tidak biasa. Dia bahkan menambahkan senyum di wajahnya dengan pujian. Orang tidak bisa menghindari kesalahan. Penatua Cheng mungkin seorang ahli super, Titlet Douluo, tetapi tidak bisa dihindari bahwa dia akan membuat kesalahan juga. Dia tidak melakukan ini dengan sengaja, dan dia juga tidak membuatmu terluka. Lupakan saja. Saat dia mengatakan itu, Wang Dong bahkan menatap Huo Yuhao. Mereka telah menjadi mitra untuk waktu yang lama, sampai pada titik di mana mereka secara praktis telepati. Huo Yuhao merasakan jantungnya berdetak kencang saat dia langsung mengerti apa yang coba dilakukan Wang Dong dan merengut pada dirinya sendiri, dia tidak setenang Wang Dong di saat yang sangat penting. Hanya mereka bertiga yang ada di dalam ruangan saat ini, dan seluruh ruangan telah ditutup. Jika Titoul Douluo ini ingin menutupi apa yang baru saja terjadi, atau jika dia tiba-tiba merasa membunuh dan ingin membungkam mereka selamanya, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Namun, perubahan sikap yang tiba-tiba juga tidak terjadi. Huo Yuhao mendengus sekali dan berhenti berbicara sepenuhnya. Chen Gang menggeram, ini hanya kesialanku. Kalian berdua anak kecil sebaiknya menjaga mulutmu. Petik 2. Wang Dong bertanya, saya belum bertanya, apa judul Anda?
Cheng Gang mendengus acuh tak acuh dan berkata, tak satu pun dari kalian yang layak mengetahuinya. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan menarik kekuatan jiwa di ruangan itu. Dengan itu, dia melompat melalui jendela, dan sosoknya menghilang. Hanya ketika mereka tidak bisa merasakan tekanan kuat lagi, Wang Dong dan Huo Yuhao menghela nafas lega pada saat yang sama. Mereka bisa merasakan betapa dekatnya mereka dengan kematian di depan kekuasaan senjata apa yang baru saja berdiri di hadapan mereka. Huo Yuhao berjalan mendekat untuk menutup jendela sekali lagi. Dia mengepalkan tangannya dengan erat dan berbalik ke Wang Dong. Kami diintimidasi dan dihina hanya karena kami lemah. Saya akan mengingat penghinaannya dengan hati, dan saya akan membalasnya. Petik 2. Wang Dong tidak menanggapi secara langsung, alih-alih mengubah topik pembicaraan. Cuci, ayo kita makan. Baik, Huo Yuhao mengakui dan melangkah ke kamar mandi. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah Skydream Ichewom dan Ice Jade Empress Scorpion yang baru saja terbangun dari tidur mereka. Ada banyak individu berbakat yang bersembunyi di depan mata. Saya hanya merilis satu untai aura saya hari itu, dan saya langsung ditemukan. Berbahaya sekali. Namun, itu hanya Douluo berjudul lemah. Siapa yang tahu bahwa hari seperti ini akan datang, ketika seseorang dengan kemampuan selemah dia bisa menginjak-injak arogan di hadapanku. Kembali pada hari itu, saya akan mengubahnya menjadi patung es. Petik 2. Suara The Ice Empress dipenuhi dengan kemarahan dan jengkel. Huo Yuhao menghela nafas dan bertanya, Permaisuri es, apa 10 binatang buas besar? Permaisuri es tahu bahwa dia merasa sedikit sedih, dan dengan demikian menjelaskan dengan sabar, 10 binatang buas besar adalah istilah yang digunakan oleh manusia untuk merujuk pada 10 binatang jiwa paling kuat di daratan. Itu hanya peringkat yang diberikan kepada beberapa orang yang mereka kenal. Orang itu idiot, begitu kita menembus angka 200.000 tahun, kita tidak bisa terlahir kembali menjadi manusia. Yang terlemah dari 10 makhluk besar Savage telah memiliki lebih dari 300.000 tahun untuk mencapai penguasaan, bagaimana mereka bisa mengambil bentuk manusia? Dia bahkan tidak mempertimbangkan itu. Petik 2. Huo Yuhao terganggu oleh diskusi ini tentang 10 binatang buas. Siapa yang ada dalam daftar? Saya tidak tahu bahwa ada begitu banyak binatang jiwa transenden. Petik 2. Permaisuri Es menjawab, kamu tidak akan tahu bahkan jika aku memberitahumu. Namun, 10 Savage Beast mungkin bukan Beast Soul yang paling kuat. Sederhananya, semakin tua jiwa binatang, semakin kuat jadinya. Namun, daftar yang dikuratori oleh manusia tidak termasuk binatang jiwa samudera. Bahkan jika daftar itu hanya memasukkan jiwa binatang di darat, itu tidak termasuk entitas seperti Skydream, yang berlatih melalui hibernasi, dan entitas kuat lainnya yang belum ditemukan oleh kalian manusia. Petik 2. Binatang jiwa samudera, apakah mereka kuat? Huo Yuhao bertanya dengan heran. Permaisuri Es menjawab tanpa ragu-ragu. Tentu saja mereka kuat, namun, yang benar-benar kuat semuanya berada di jurang terdalam samudera. Selain itu, manusia memiliki kemampuan terbatas untuk menjelajah ke laut, sehingga binatang buas samudera tidak terganggu oleh manusia seperti halnya binatang buas di darat. Dengan demikian secara keseluruhan, mereka secara kolektif lebih kuat daripada binatang buas di darat. Namun, persaingan untuk bertahan hidup di lautan jauh lebih kejam, sehingga berbagai ras hewan buas di lautan jauh lebih besar daripada yang ada di darat. Oleh karena itu, bahkan binatang jiwa samudera yang kuat pun menanggung risiko kematian jika mereka bertemu dengan spesies makhluk jiwa yang bahkan lebih mengerikan. Ini adalah alasan mengapa saya tidak dapat mengkonfirmasi apakah binatang jiwa samudera dapat menyaingi binatang jiwa paling kuat di darat. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk mengakui dan bertanya, siapa yang berada di puncak daftar 10 binatang buas? Seperti apa kekuatannya? Petik 2. Aku sendiri tidak terlalu yakin, The Ice Empress menjawab, kamu harus bertanya pada Skydream Ichewom, mungkin dia akan tahu. Yang saya tahu adalah bahwa pemimpin Ten Savage Beast tinggal di Great Stardew Forest. Namun, saya tidak berpikir dia lebih kuat dari permaisuri salju. Petik 2. Benar, Brother Skydream, bagaimana saya bisa melupakan Anda? Anda memiliki sejuta tahun kekuatan jiwa, Anda harus dianggap sebagai salah satu binatang buas, bukan? Petik 2. Dia, seekor binatang buas. Sebelum Skydream Ichewom bisa merespons, Ice Empress menolak komentarnya. Dia hanya serangga rakus, dia tidak bisa dianggap sebagai binatang buas. Jika bukan karena kontribusinya pada hutan bintang besar Do, tidak akan ada begitu banyak binatang buas yang kuat di sana. Petik 2.
Skydream Ichewon marah dan balas, bukankah garis keturunanmu lebih baik? Jika Anda hanya bermain bagus dan mengikuti saya, kami akan dapat menggabungkan kekuatan kami sebagai suami dan istri, dan kami akan memerintah tertinggi di dunia. Petik 2. Permaisuri Es tertawa dingin dan berkata, suami dan istri. Apakah Anda layak? Saya pikir Anda hanya cukup layak untuk menjadi makanan saya. Jika Anda baru saja membiarkan saya melahap Anda saat itu, saya mungkin benar-benar menjadi individu yang paling kuat di daratan. Petik 2. Skydream Ichewon tidak menyanjung permaisuri Es seperti sebelumnya. Mungkin karena kesadarannya bahwa peluangnya dengan Ice Empress tidak terlalu besar, tapi dia telah memutuskan untuk tegar. Makan, semua yang kamu tahu adalah makan. Apakah Anda kalajengking atau babi? Petik 2. Apakah kamu ingin mati? Ice Jade Empress Scorpion bergumam gelap. Skydream Ichewon tanpa takut berseru, ayo. Gigit aku. Karena kita semua belalang pada tali yang sama, Yu Hao akan mati jika aku mati, dan kamu akan pergi jika dia mati. Huff. Petik 2. Oke, berhentilah berdebat. Ayo tidur saja. Huo Yu Hao menepuk kepalanya saat dia merasakan sakit kepala. Permaisuri Es berkata, Yu Hao, tubuhmu perlahan pulih. Anda harus bekerja keras untuk menerobos ke peringkat 30, maka Anda akan dapat mengontrol kekuatan saya lebih lancar, setidaknya, Anda akan dapat melindungi diri Anda lebih baik. Petik 2. Ya, jawab Huo Yu Hao. Pada titik ini, suara tua Electrolux yang lemah terdengar. Dapatkan pisau ukiran pemecah jiwa yang minat itu secepat yang kamu bisa. Ini memiliki arti yang sangat besar bagi Anda, dan bagi saya juga. Dengan itu, kesadaran saya tidak akan lagi berisiko disipasi. Petik 2. Baik, dibandingkan dengan Skydream Ichewon dan Ice Empress, Huo Yu Hao lebih hormat kepada Electrolux dan bahkan lebih mempercayai kata-katanya. Dia tidak hanya tenang dan tenang. Dia dulu manusia biasa. Begitu dia selesai mencuci, Huo Yu Hao pergi makan bersama Wang Dong. Tak satu pun dari mereka menyebutkan apapun tentang apa yang baru saja terjadi, meskipun lawan mereka adalah Doulo berjudul, itu masih merupakan penghinaan besar. Selain itu, tim mereka adalah satu-satunya anggota Shrek Academy di dalam Star Luo City, karena mereka adalah peserta kontes, dan pemimpin seluruh kelompok adalah Guru Wang Yan, yang hanya Raja Jiwa. Siapa yang bisa mencari keadilan untuk mereka? Orang itu adalah titel Doulo dari Star Luo Empire. Penghinaan ini akan selamanya terpatri dalam hati mereka.